Saudara, puji Tuhan, lewat kasih dan berkat-Nya, kita boleh bertemu lagi dalam renungan harian di saat ini. Sabda Yesus Kristus, Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus, kuasai dan urapi kami. Supaya benar-benar kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Supaya terpatri dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam Injil Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-50. Tapi secara khusus kami akan baca pada ayatnya yang ke-47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Yesus adalah sosok yang cukup terkenal pada masa itu. Karena Yesus dikenal dengan berbagai mujizat yang dilakukannya. Maka pada suatu kesempatan, seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dalam suasana itu, hadirlah seorang perempuan berdosa, perempuan yang bekerja sebagai PSK. Ia datang dan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Sikap yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa ini adalah sikap kerendahan diri. Karena dia tahu, karena dia sadar akan segala kesalahan yang telah dibuatnya. Dan orang Farisi yang bernama Simon itu tidak dapat menerima kehadiran perempuan berdosa ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena di kalangan mereka dilarang untuk berdekatan atau berkomunikasi dengan orang berdosa. Ternyata Yesus mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh orang Farisi itu. Dari pikiran orang Farisi inilah Yesus berkata, siapakah yang dapat menghakimi sesama? Bapak Ibu Saudara, Yesus menerima kehadiran perempuan berdosa ini. Karena apa? Karena kesungguhan dan ketulusan hati yang ditunjukkannya kepada Yesus. Ini menunjuk betapa besar kasihnya kepada Yesus. Dan Yesus memperhitungkan setiap tetesan air mata yang dikeluarkan oleh perempuan berdosa itu. Melihat ketulusan yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa itu, maka pengampunan diberikan Yesus kepadanya pada ayatnya yang ke-47. Yesus tidak memperhitungkan setiap dosa masa lalu yang banyak diperbuat oleh perempuan ini, tetapi memberi pengampunan karena kasih-Nya yang besar. Saudara pemirsa, pada ayatnya yang ke-50, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pada bagian ini, iman menjadi kunci pengampunan. Tuhan menyelidiki sampai pada hati kita yang paling dalam. Tuhan Maha tahu apakah setiap permohonan ampun yang dipohonkan kepadanya adalah benar-benar bersumber dari iman dan hati yang tulus, ataukah kebiasaan
karena setiap orang yang berdosa akan berdoa meminta keampunan daripada Tuhan. Allah mengampuni karena kasih-Nya yang besar. Ia tidak menyimpan sakit hati atas setiap kesalahan kita. Ia, Yesus, selalu menunggu dan memberi kita kesempatan untuk berbalik kepadanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, makna firman Tuhan bagi kita di saat ini, di minggu Advent yang pertama ini, minggu penantian kedatangan Sang Putra Natal ini, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam menjalani hari-hari kita sudah tentu tidak terlepas dengan masalah-masalah, baik di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di lingkungan di mana kita tinggal yang menyakiti perasaan kita, hati kita, baik dengan tindakan, dengan perbuatan, dan juga dengan kata-kata. Bahkan sebagai bawahan di tempat kita bekerja, seringkali kita diperlakukan secara tidak adil. Apakah yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghakimi menurut cara kita? Mampukah kita melupakan dan menganggap masalah itu telah selesai? Belajar dari Yesus. Yesus tidak lagi mengingat kesalahan perempuan berdosa ini karena kesungguhan dan karena kerendahan hati yang ditunjukkan perempuan itu kepadanya. Artinya, kita belajar bahwa orang yang berbuat salah pada kita harus juga mendapat pengampunan ketika orang datang dan menyesali perbuatannya kepada kita. Bahkan di saat mereka tidak datang, kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan sehingga tidak dapat menjadi beban, tidak dapat menjadi batu sandungan dalam hati dan iman percaya kita kepada Yesus sebagai Putra Natal yang kita sementara menantikannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman kebenaran. Biarlah firman yang kami dengar, kami mau belajar minta tuntunan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti benar dan kami dapat melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Amin. Demikianlah renungan harian di saat ini. Tuhan yang punya firman ini dapat memberkati kita sekalian. Akhirnya jangan lupa di like dan subscribe. Tuhan memberkati. Amin.